Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2799. Pada hari yang sama, Ryan dan Rowan berangkat dari alam dimensi Leviathan. Romario, tentu saja, tetap tinggal. Ryan juga meninggalkan sebagian besar master formasi dari alam dimensi permata jiwa untuk terus bekerja dengannya saat Ryan pergi. Satu-satunya masalah adalah kurangnya simulator formasi di repositori formasi sirkuit. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan si kembar. Bahkan jika Ryan atau Rowan tetap tinggal, akses ke alam dimensi permata jiwa akan terputus begitu si kembar terlalu jauh dari satu sama lain. Namun, si kembar tidak bisa menunggu. Karena Hyeoumu berkata bahwa ia akan menggunakan fragmen asing untuk menyembuhkan dirinya sendiri, fragmen tersebut pada akhirnya akan menghilang. Mereka membutuhkan kekuatan fragmen untuk ditukar dengan relik dunia bawah dan giroskop surga. Jika tidak, mereka harus menemukan cara untuk mencuri dua fragmen saat armada garisan menyerbu alam semesta. Satu hal yang hampir pasti, garisan tidak akan datang mengganggu Hyeoumu lagi. Hyeoumu memiliki sifat pemarah, jadi si kembar tidak menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Saat itu, mereka menuruni Continental Barriers dan menyerang cangkang Hyeoumu, yang mendorong Hyeoumu untuk memindahkan mereka untuk menemuinya. Dia hampir membunuh kelompok si kembar karena itu, tetapi Solgem muncul dalam bentuk jiwanya dan berbicara untuk mereka. Kali ini, mereka menggunakan formasi teleportasi jarak jauh untuk pergi sejauh mungkin dan kemudian menggunakan gerbang spasial mereka sendiri untuk meninggalkan alam dewa. Bahkan dengan kultivasi alam ruang waktu puncak milik si kembar, mereka masih membutuhkan beberapa hari untuk menempuh perjalanan jauh di mana mereka dapat berbicara dengan Hyeoumu. Juga, si kembar memutuskan untuk meminta 3 fragmen, bukan hanya 2. Alasannya sederhana, karena mereka bermaksud menukar fragmen asing dengan milik semesta lisan, mereka mungkin juga mendapatkan satu tambahan untuk ditukar dengan yang diberikan Turen kepada iblis. Sementara itu, di dalam temporal path, ada spatial passage yang terhubung ke dimensional realm yang berbeda. Itu sangat mirip dengan dimensional realm milik Turen yang lama, yang ditopang oleh sebuah fragmen. Hanya ada satu kelompok yang mampu menciptakan dimensional realm sendiri di dalam temporal path, dan mereka adalah Frufes. Dimensional realm milik Frufes sangat besar, membuat dimensional realm milik Leviathan dan bahkan Solgem milik si kembar terlihat seperti permainan anak-anak. Di dalamnya, Anda dapat menemukan populasi beberapa triliun. Jika Ryan dan Romario ada di sini, mereka akan merasa sangat terkesan. Segala sesuatu di alam dimensi Frufes sangat maju dibandingkan dengan dunia luar. Formasi sirkuit ada di mana-mana, dalam kehidupan sehari-hari manusia, apalagi para kultivator. Di tengah alam dimensi ini, terdapat markas besar organisasi Frufe, tempat tinggal para semi-celestial. Bahkan hingga hari ini, para ahli dari dunia luar tidak tahu berapa jumlah semi-celestial yang dimiliki Frufe. Saat ini, sedang berlangsung rapat di dalam kantor pusat. Ruangan itu dipenuhi oleh hampir 100 ahli. Di kursi paling atas di bagian belakang, seorang wanita sedang menatap semua orang di ruangan itu, tampak tenang. Dia tidak lain adalah Tuan Na, yang sekarang menjadi ahli semi-surgawi. Jadi, ternyata kami tidak diperlukan, iya? Tanya Tuan Na. Tofal melangkah maju dengan cepat. Benar, Yang Mulia. Solgem tampaknya telah meletakkan tangannya pada Living Soul Devil itu dan menggunakannya untuk membalikkan keadaan dalam pertempuran di Foundation Pilar. Iblis jiwa yang hidup, Tuan Na menyipitkan matanya. Bahkan di Turmaloid, informasi tentangnya sangat sedikit. Aku ragu ketika mendengar bahwa ia muncul di alam semesta ini. Kupikir itu hanya nama yang mirip. Namun, sekarang, tampaknya makhluk itu nyata. Apakah kita tahu bagaimana ia muncul? Leandro adalah orang yang maju kali ini. Dari apa yang kami temukan, iblislah yang menciptakannya. Mengenai metode yang digunakan, kami tidak tahu. Sepertinya hanya semi-celestial dari dunia bawah, beberapa ahli alam dewa puncak, dan Kafan yang mengetahui metode tersebut. Bisakah kita menangkap salah satu ahli alam dewa dan mengekstrak ingatannya? Tanya Tuan Na. Sayangnya, Leandro langsung menggelengkan kepalanya. Para iblis tahu cara menyegel kenangan penting ini. Para semi-celestial mereka pasti meninggalkan jebakan, jadi sudah pasti jiwa para iblis itu akan hancur saat kita mencoba menyentuh informasi itu. Tuan Na mengangguk, sama sekali tidak merasa terkejut.
Metode seperti itu bukanlah hal yang baru. Turmaloid pasti punya beberapa yang mirip dengan mereka. Para ahli organisasi Fruve miliknya, mereka yang berada di bawah alam semi-celestial, tidak pernah keluar tanpa ingatan mereka disegel. Itulah sebabnya situasi Fruve di dalam alam dimensi mereka menjadi rahasia bagi dunia luar hingga hari ini. Siapapun yang mencoba menyentuh ingatan yang terkait dengan organisasi Fruve hanya akan menyebabkan kematian orang dengan ingatan seperti itu. Seorang wanita kemudian maju ke garis depan. Namanya Grosevia, seorang semi-celestial yang tidak dikenal dunia luar. Yang mulia, apa yang akan kita lakukan dengan kekuatan yang kita sembunyikan di luar? Tuanna merenungkannya sebentar. Dia membutuhkan sumber asal keos alam semesta ini untuk kembali ke keluarga kekaisaran Turmaloid. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan pasukan garisan mengambilnya darinya. Meski begitu, organisasi Fruve-nya mengawasi dengan ketat pertempuran yang terjadi di seluruh alam semesta. Jika keadaan memburuk dan lisan tidak dapat menahan garisan, organisasi Fruve-nya akan campur tangan. Tuanna tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Untunglah kita tidak perlu mengerahkan pasukan. Biarkan mereka saling mengalahkan. Garisan harus mengirim bala bantuan jika mereka ingin menyerang lagi, jadi itu juga memberi kita waktu tambahan. Solgem ingin memasuki meja perundingan dengan garisan, kan? Kita akan membantunya mencapai titik itu saat waktunya tiba, dan kita akan menjadi yang terdepan dalam perundingan ini. Semua orang menatap Tuanna dengan bingung. Itu akan membuat semakin mustahil untuk memperoleh Chaos Origin Source jika lisan Universe benar-benar menjadi vasal Universe dari garisan. Namun, dia hanya melambaikan tangannya, tidak peduli dengan kebingungan semua orang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Terus awasi situasinya dan bersiaplah untuk bergabung dalam pertempuran jika perlu. Ya, Yang Mulia. Bab 2800. Kembali ke pilar fondasi, tempat pertempuran terbesar terjadi. Solgem dan berbagai master formasi di sekitarnya berusaha mengambil circuitry armor dari pasukan garisan yang tewas. Namun, keadaan ternyata jauh lebih buruk dari yang mereka rencanakan sebelumnya. Solgem, itu tidak mungkin, kata seorang pria bernama Helises. Dia adalah kepala Formations Hall di Sekte Rambram. Setiap kali kita mencoba mengaktifkan sistem armor aneh ini, mereka meledak. Beberapa bawahanku terluka karenanya, dan satu bahkan terbunuh. Pada akhirnya, semua orang hanya menggunakan nama yang diberikan kelompok Rean kepada mereka, menyebutnya sistem armor. Sudah kubilang jangan lakukan itu. Sol merasa sakit kepala. Berapa kali harus kukatakan padamu? Baju zirah ini terikat oleh darah. Kau tidak bisa melakukan apapun. Aku mendengarnya, keluh Helises. Itulah sebabnya aku meminta beberapa ahli kita yang lebih kuat untuk menyempurnakan perangkat yang mengendalikan sistem armor untuk menghilangkan ikatan ini. Namun, mereka bersikeras tidak ada yang namanya terikat oleh darah di sistem armor dari garisan ini. Aku tidak akan membiarkan orang-orangku mencobanya jika mereka benar-benar menemukan ikatan darah di dalamnya. Solgem sudah merasa tidak berdaya. Ia segera melihat sekeliling dan dapat melihat bahwa para master formasi yang bertanggung jawab atas kekuatan lain sudah mencoba hal yang sama, dan mendapatkan hasil yang sama seperti Helises. Tak seorang pun dari mereka ingin tertinggal, jadi mereka menunggangi Solgem dan mencoba mencari cara untuk menggunakan garisan sistem armor. Ia hanya dapat membayangkan berapa banyak yang terluka atau tewas selama beberapa hari terakhir ini. Pada dasarnya kalian semua berpura-pura tidak mendengarku sejak awal, Solgem membalas. Sudah kubilang ikatan darah yang dimiliki baju zirah ini berbeda dengan yang kalian lihat di alam semesta kita. Itulah sebabnya aku terus mengerjakan beberapa baju zirah ini selama beberapa hari terakhir tanpa henti. Aku mencoba meretas sistem baju zirah dan mencoba menghilangkan ikatan itu. Di alam semesta kita, ikatan darah terjadi melalui darah asli, indera surgawi, dan sebagian energi kultivasi. Armor dari garisan tidak menggunakan hal seperti itu. Faktanya, armor yang dibuat Rean untuk Gragatu dan yang lainnya sama saja. Armor itu masuk jauh ke dalam darah seseorang, yang kita sebut DNA. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibantu oleh pemurnian. Kamu dapat menggunakan energi surgawi dan indera sebanyak yang kamu inginkan. Kamu tidak akan merasakan hal ini. Lalu, Helises hendak berbicara lagi. Namun, Solgem menghentikannya. Jangan khawatir. Sekarang kalian semua setidaknya tahu cara kerja sistem komunikasi.
kalian setidaknya punya gambaran tentang apa itu Circuitry Formation Rune. Tepat setelah itu, Solgem melemparkan ratusan jade slip ke banyak Formation Master di sana. Di dalam, Anda memiliki deskripsi yang sangat rinci dan banyak contoh formasi sirkuit dari luar. Luangkan waktu Anda dan pelajarilah. Serahkan koleksi armor kepada bawahan Anda dan peringatkan mereka untuk tidak mencoba mengaktifkan armor. Mereka hanya akan meminta kematian. Solgem memberi tahu rencananya. Sejujurnya, saya ingin punya waktu untuk mengajari Anda semua sendiri, tetapi saya tidak punya waktu untuk itu. Sekarang, pergilah dan cobalah untuk tidak mengabaikan peringatan saya lagi. Helises dan yang lainnya hanya bisa mengangguk dan melihat ke dalam jade slips. Melihat isinya, mereka langsung merasa gembira. Semua Formation Master yang ditempatkan di bawah perawatan Solgem adalah yang terbaik dari berbagai kekuatan di alam semesta. Mereka jelas memahami harta karun yang mereka miliki di tangan mereka. Solgem. Saat para Master Formasi pergi, Solgem menerima laporan lain. Kami berhasil membukanya. Mata Solgem berbinar, dan dia segera menghentikan pekerjaannya pada armor itu. Membobol sistem armor garisan pasti akan memakan waktu yang sangat lama, jadi tidak perlu melanjutkannya sekarang. Bawa aku ke sana. Solgem dan beberapa ahli alam dewa dari ras lain segera menyusul. Beberapa detik kemudian, para semi-celestial yang tinggal di area itu juga muncul. Kilindou, Sofriksa, Kavan, dan Nayail tahu apa yang akan terjadi di sana. Kelompok mereka memasuki salah satu dari 7 pesawat ruang angkasa yang hancur, memasuki area yang dijaga ketat sebelumnya. 5 hancur ketika mereka menggunakan Star Ray, sementara 2 dihancurkan oleh para ahli lisan universe ketika garisan mulai mundur. Semua pesawat ruang angkasa ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada Ruin of the Stars dari bertahun-tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk setelah digunakan dalam Star Ray. Namun, itu bukan masalah. Para ahli dari lisan universe melakukannya dengan perlahan, dan tanpa ada yang mati, mereka berhasil menghancurkan semua pertahanan yang tersisa. Sebuah pintu besar muncul di depan semua orang. Sudah ada beberapa kultivator, malaikat, dan iblis di sana, saling mengawasi. Adapun isi di dalamnya, begitu banyak energi asal surgawi, Sofriksa tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Saya juga belum pernah merasakan konsentrasi sebesar ini sebelumnya, Nayail menyetujui tanpa berpikir 2 kali. Solgem tersenyum. Di dalam tempat itu, ada jutaan inti energi asal surgawi, yang sama yang telah digunakan si kembar hingga hari ini. Ini hanya salah satu dari pesawat luar angkasa. 6 lainnya seharusnya tidak kurang dari ini. Kavan tertawa. Hahaha, inti energi asal surgawi ini mungkin tidak berguna bagi kita, para semi-celestial. Namun, para ahli yang pergi ke planet Loporits dan menggunakan hukum kekacauan untuk meningkatkan pemahaman mereka adalah cerita lain. Beberapa bahkan menggunakan kristal ungu. Kita memiliki banyak ahli alam ruang waktu dan alam keilahian dengan pemahaman hukum yang lebih dari cukup tetapi tidak cukup energi asal surgawi. Kita akan mendapatkan banyak terobosan di tahun-tahun berikutnya. Solgem setuju. Siapkan inti-inti itu dan bagikan secara merata di antara surga, dunia bawah, dan alam dewa. Mari kita pastikan kita menggunakannya secara maksimal. Senior Solgem, seorang kultivator lain muncul dan menarik perhatiannya. Kami telah menangkap ribuan dari mereka. Benar, ada juga para tahanan. Bab 2801. Kelima pesawat ruang angkasa yang digunakan untuk menembakkan Star Ray sudah menyadari bahwa pesawat ruang angkasa itu tidak akan bergerak lagi. Meski begitu, semua orang di dalamnya diteleportasi ke pesawat lain, tidak meninggalkan seorang pun. Namun, nasib 2 pesawat luar angkasa terakhir, yang jatuh saat pasukan garisan mundur, berbeda. Banyak ahli di atas kapal-kapal ini terjebak, tanpa waktu untuk melarikan diri atau diteleportasi. Pasukan garisan, dalam upaya putus asa mereka untuk menyelamatkan para ahli mereka, harus membuat keputusan menyakitkan untuk meninggalkan mereka, karena biaya untuk tetap tinggal demi beberapa kapal yang rusak terlalu tinggi. Tentu saja, itu berarti para ahli garisan universe ini hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari pasukan lisan universe yang sangat besar dengan pesawat luar angkasa mereka yang rusak? Banyak yang mencoba melawan sebisa mungkin. Yang lain hanya keluar dan menyerah.
Solgem dan semi-celestial lainnya menginginkan informasi sebanyak mungkin, jadi mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memperingatkan kedua awak pesawat luar angkasa bahwa selama mereka menyerah, mereka tidak akan dibunuh. Banyak yang tewas dan bahkan membawa serta beberapa ahli dalam perjuangan terakhir mereka. Akhirnya, kedua pesawat luar angkasa itu perlahan-lahan ditundukkan. Ribuan ahli ditangkap dan kini menunggu untuk diinterogasi. Kilindou, sang iblis semi-celestial, tersenyum dingin dan berbalik. Saatnya untuk mengambil beberapa informasi. Ini akan menyenangkan. Gem, Kavan, dan Sofriksa hanya memejamkan mata dan tidak mengatakan apapun. Ini perang, dan dalam perang, tidak ada tempat untuk belas kasihan. Penyiksaan seringkali merupakan cara terbaik untuk mendapatkan informasi. Nayail, sebagai malaikat, tidak menyukai hal itu. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Namun, Kavan menghentikannya. Nayail, kami sudah memberitahu mereka bahwa selama mereka berbicara, mereka tidak perlu menderita. Itulah kelonggaran yang dapat kami berikan kepada musuh. Namun, Garisan menganggap alam semesta ini tidak lebih dari sekadar sudut alam semesta yang terisolasi dan terlupakan dengan makhluk-makhluk yang belum berkembang. Kesombongan mereka tidak akan memungkinkan mereka untuk berbicara dengan sukarela. Jika kalian tidak ingin surga dihancurkan di masa mendatang, maka ras malaikat kalian harus memahami bahwa itu perlu. Nayail terdiam, begitu pula para malaikat lainnya. Sudah menjadi sifat mereka untuk tidak menggunakan cara-cara seperti itu, jadi hal itu sangat memengaruhi mereka. Kilindou hanya mendengus dan langsung pergi. Sebagai iblis, dia sudah terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Dia juga sangat ahli dalam hal itu. Bahkan jika Nayail bersikeras bahwa dia tidak akan mengizinkannya melakukannya, dia akan menemukan cara pada akhirnya. Asteris bertepuk tangan. Asteris. Solgem menarik perhatian mereka. Baiklah, tidak ada dari kalian yang punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Ayo kita semua kembali bekerja. Terus kumpulkan armor dan singkirkan pertahanan pesawat luar angkasa lainnya. Kita butuh semua inti energi asal surgawi yang mereka miliki. Baiklah. Semua orang mengangguk dan melupakan masalah penyiksaan itu. Tuan, sambungan sudah tersambung, kata seseorang di anjungan kepada pria di belakang. Pria itu berdiri dan meletakkan tangannya di punggung. Itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan perilaku penuh hormat seperti itu sejak dia tiba di tempat ini. Meskipun demikian, para ahli di sekitar tidak menganggapnya aneh sedikit pun, karena mereka tahu betapa pentingnya pembicaraan ini. Pria itu tidak lain adalah Flavio, ahli alam surgawi. Hubungkan ke layar utama. Baik, Tuan. Sang kultivator yang berbicara sebelumnya dengan cepat menyerahkannya. Pada saat berikutnya, seorang wanita parubaya muncul di layar, dikelilingi oleh beberapa makhluk lain. Ada berbagai ras di sana, tetapi tidak ada yang menganggapnya aneh atau apapun. Wanita itu menatap Flavio, menunjukkan ekspresi meremehkan. Flavio, coba tebak apa yang baru saja kudengar. Seseorang kehilangan 22 pesawat luar angkasa kelas R. Tidak hanya itu, tetapi orang ini juga kehilangan hampir setengah dari pasukannya. Tahukah Anda bagian mana yang paling lucu? Itu semua terjadi di alam semesta yang tersembunyi di antah berantah. Teknologi makhluk di dalamnya hanya bisa dikatakan konyol. Namun, orang ini masih menderita kekalahan yang memalukan. Bagaimana menurut Anda? Flavio segera menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada wanita di layar. Itu adalah kesalahan orang tua ini karena meremehkan pasukan musuh, Lady Kaberta. Aku tidak punya alasan. Kaberta jelas nama wanita itu. Jika bukan karena fakta bahwa kita menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membantumu mencapai alam surgawi, aku pasti sudah mengirim pasukan untuk mengambil kepalamu. Katakan saja, apa yang kau inginkan? Aku butuh bala bantuan. Flavio langsung ke pokok bahasan. Meskipun jumlah kita masih sedikit di atas setengah dari yang kita bawa, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang para ahli utama kita. Kita menderita kerugian besar dalam hal para ahli ruang waktu, keilahian, dan alam semi-celestial. Menyerang alam semesta ini dengan apa yang kita miliki sekarang hanya akan berakhir dengan kekalahan yang lebih mengerikan. Kelihatannya begitu, kata Kaberta. Ia telah membaca laporan lengkap tentang kejadian di alam semesta lisan sebelum menghubungi Flavio. Kurasa aku mendengar tentang makhluk yang membalikkan keadaan selama pertempuran di dekat pilar fondasi.
Flavio terkejut. Nona Caberta, tolong beritahu saya. Makhluk itu sedikit mirip dengan Soul Devil, tetapi ia memakan Living Souls. Dan kekuatannya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia bahkan dapat mengekstraksi Souls dari para ahli Divinity Realm tanpa masalah. Caberta mengangguk. Itulah yang bisa dilakukannya. Tahukah kau apa yang lucu? Jika kau mundur dan mengabaikan benda itu, pasukan musuh harus menghadapinya sendiri. Kau sebenarnya telah membantu mereka dengan menyingkirkannya. Benda itu adalah Living Soul Devil. Hampir tidak ada yang tahu tentang mereka. Bahkan aku hanya melihatnya sekali, sangat lama sekali. Mereka adalah produk dari Kekaisaran Werdelem yang hilang. Flavio langsung membeku di tempat sementara dia merasa pikirannya seperti tersambar petir. Kekaisaran Werdelem. Bab 2802. Caberta melanjutkan. Setelah kejatuhan Werdelem, banyak rahasia mereka berakhir di berbagai sudut Great Void. Beberapa Living Soul Devil yang tidak aktif ditemukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah itu. Bahkan ada beberapa yang menghancurkan seluruh alam semesta sendiri setelah mereka tumbuh cukup kuat untuk menghadapi semi-celestial. Flavio menghela napas dingin. Jadi salah satu iblis jiwa hidup yang tidak aktif ini berakhir di alam semesta ini. Itu menjelaskan bagaimana ia tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Para ahli alam semesta lisan mungkin sudah memilikinya di tangan mereka. Sayangnya bagi mereka, mereka memiliki keterbatasan, jelas Caberta. Living Soul Devils paling banyak hanya dapat mencapai level yang sama dengan semi-celestial. Mereka tidak akan pernah bisa memasuki alam celestial, apalagi melampauinya. Konon, semua Living Soul Devils yang menghancurkan alam semesta mereka akhirnya dibunuh oleh para ahli alam celestial saat mereka muncul di dekat alam semesta lain. Flavio mendesah. Kalau begitu, sungguh disayangkan kita membunuhnya. Tapi sekali lagi, dia dibunuh oleh seorang semi-celestial dari pasukan kita. Jika kita mundur dan mengabaikannya, para semi-celestial lisan mungkin akan menyingkirkannya karena mereka semua ada di sana. Itu juga kemungkinan, Caberta mengerti itu. Pokoknya, aku akan menyiapkan 10 pesawat luar angkasa kelas R lainnya dan mengisinya sampai penuh dengan para kultivator untuk mengganti kerugianmu. Meskipun pasukanmu tidak akan sekuat awalnya, itu seharusnya lebih dari cukup, mengingat kerugian yang juga dialami alam semesta lisan. Jangan mengecewakanku lain kali. Kalau tidak, aku akan mengirim orang lain untuk menggantikanmu. Mengerti. Flavio segera menerimanya. Aku tidak akan gagal lagi. Koneksi dengan markas besar garisan kemudian diselesaikan, dan Flavio dapat duduk lagi. Di pihaknya, Yatabu terlalu penasaran dan harus bertanya. Tuan, apa sebenarnya Werdelem yang Anda bicarakan? Flavio meliriknya sebelum memejamkan mata sejenak. Tidak banyak yang diketahui tentang Werdelem. Akan tetapi, dulunya Werdelem adalah kekaisaran terkuat yang dikenal di Great Void. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka menemukan cara untuk menciptakan para ahli alam surgawi sesuai permintaan, meskipun saya merasa sulit untuk mempercayainya. Meskipun demikian, tidak seorang pun mempertanyakan bahwa kekuatan yang ada saat ini tidak akan mampu menyamai Werdelem, bahkan jika mereka semua bergandengan tangan. Para semi-celestial di ruangan itu terkejut mendengar bahwa kekuatan sekuat itu benar-benar ada. Tetap saja, hegemon yang tak terkalahkan ini tiba-tiba runtuh. Alam semesta yang dikuasainya hancur dalam rentang waktu 1 hari. Hampir semua kehidupan dari alam semesta itu musnah. Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi karena kekaisaran Werdelem sangat tertutup. Mereka nyaris tidak berhubungan dengan kekuatan lain dari luar. Satu-satunya momen mereka muncul adalah ketika mereka perlu menaklukkan alam semesta baru untuk diri mereka sendiri. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi konon Werdelem tidak pernah membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk menaklukkan dan menutup semesta baru yang jatuh ke tangan mereka. Saya hanya membaca beberapa catatan di arsip Kekaisaran Garisan dan tidak pernah benar-benar menghubungi apapun yang terkait dengannya. Namun, Kekaisaran Werdelem yang sama ini meninggalkan banyak harta karun dan teknologi kuno yang mampu menggerakkan berbagai kekuatan Great Void ke dalam perang habis-habisan untuk mendapatkannya. Aku tidak tahu tentang Living Soul Devils sampai beberapa saat yang lalu, tetapi mendengar bahwa mereka adalah ciptaan Werdelem, semuanya menjadi masuk akal sekarang. Alam semesta halaman belakang ini cukup beruntung untuk bertemu dengan salah satu dari mereka, dan mereka menggunakannya untuk melawan pasukan kita. Aku jadi penasaran,
bagaimana kekaisaran garisan kita akan menghadapi kekuatan sebesar itu, komentar Yanabu. Flavio menatapnya seperti sedang melihat orang bodoh. Fare melawan mereka, sungguh lelucon. Jika legenda itu benar, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah berlari, berlari secepat dan sejauh mungkin. Dingan, semi-celestial lainnya, menyipitkan matanya. Lalu, harta yang dimiliki para malaikat dan iblis di dunia bawah dan surga. Flavio menganggukkan kepalanya. Harta karun mereka memang tampak seperti sesuatu yang bisa diciptakan oleh legenda seperti Werdelem. Flavio tahu lebih banyak tentang relik dunia bawah dan giroskop surga. Atau, lebih spesifiknya, dia tahu beberapa hal yang berhubungan dengan harta karun serupa dari tempat lain. Hanya saja Flavio tidak ingin membicarakannya. Itu karena harta karun seperti itu biasanya berada di tangan orang-orang yang dia sebut, orang aneh, saat dia berbicara dengan Gragato, permata jiwa, dan Kafan. Flavio kemudian bangkit dan bersiap untuk pergi. Teruskan penyelidikan di alam semesta lisan. Mungkin butuh waktu sekitar 5 tahun lagi sampai Lady Kaberta dapat mengumpulkan para ahli tambahan dalam waktu sesingkat itu dan mengirim mereka ke sini. Kami tidak akan meremehkan lisan lagi. Siap, Tuan. Semua orang di Anjungan menerima perintah itu. Kembali ke alam semesta lisan, Ryan dan Rowan muncul di luar gerbang spasial. Gerbang spasial tertutup di belakang mereka berdua, tetapi mereka tampaknya tidak peduli. Semua perhatian mereka tertuju pada kepala yang sangat besar di kejauhan. Kepala dengan ukuran kilometer yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, si kembar sedang melihat kepala Hyeoumu. Tentu saja, Hyeoumu menyadari ketika si kembar muncul dengan indera surgawinya. Sudah kubilang pada kalian semua bahwa aku tidak butuh bantuan siapapun. Tidak, tunggu, dia segera mengingat si kembar. Itu dua bocah nakal Solgem. Apa yang kalian inginkan? Ryan segera menunjukkan sikap hormat dan mulai berbicara. Kami minta maaf karena mengganggumu selama masa penyembuhan lukamu, Senior Hyeoumu. Rowan dan aku datang ke sini dengan permintaan mengenai perbaikan pilar fondasi alam semesta. Saat itu, Solgem memberitahu Hyeoumu bahwa si kembar adalah kesempatan terbaik mereka untuk memperbaiki semesta, jadi dia menyadari banyak hal. Aku tidak akan ikut campur. Apa kau lupa? Ryan mengangguk. Ya, kami tahu itu. Namun, senior tidak perlu keluar dari sini untuk membantu kami. Apa yang kami butuhkan sudah kau miliki. Senior, kami ingin memiliki 3 fragmen yayasan alam semesta asing yang kau peroleh saat memakan pesawat luar angkasa dari garisan. Bab 2803. Hyeoumu tidak suka dengan apa yang didengarnya. Kurasa aku sudah mengatakan bahwa aku menggunakannya untuk pemulihan, bukan? Apa kau sengaja ingin membuatku marah? Keluar saja dari sini. Namun, Ryan tidak bisa menyerah begitu saja. Senior, kami tahu bahwa apa yang kami minta terlalu banyak. Namun, seperti yang Anda ketahui, fragmen yayasan semesta diperlukan untuk memperbaiki pilar yayasan. Sayangnya, 2 di antaranya digunakan untuk memberi daya pada relik dunia bawah dan giroskop surga. Kami tidak akan pernah meyakinkan iblis dan malaikat untuk menyerahkan fragmen tersebut karena fragmen adalah satu-satunya hal yang mampu memberi daya pada harta karun tersebut. Hyeoumu terdiam sejenak sebelum memutuskan untuk bertanya. Mari kita asumsikan bahwa aku bersedia memberikan fragmen itu kepadamu. Berapa banyak dari mereka yang masih kurang? Si kembar menjawab dengan jujur. Kami sudah memiliki 9 di antaranya. Anda mungkin ingat ketika Anda menyebutkan fragmen benua Hustis juga. Saat ini, kami sedang berupaya untuk memperolehnya dan tidak akan lama lagi kami akan memilikinya. Itu akan menjadi fragmen ke-10 kami. Hyeoumu terkejut mendengarnya. Totalnya ada 14. Relik dunia bawah dan giroskop surga masing-masing punya 1. Namun, kau meminta 3 fragmenku. Jadi kau tahu di mana kau bisa menemukan 1 lagi, kan? Ryan mengangguk. Ya, Turen menggunakan fragmen itu untuk bernegosiasi dengan para iblis. Saat ini, para iblis memiliki fragmen di relik dunia bawah dan fragmen lain yang tidak kami ketahui kegunaannya. Kami bermaksud menggunakan fragmen ketiga untuk menukarkan fragmen itu juga. Fragmen yayasan alam semesta asing hampir sama dengan fragmen dari yayasan kami sendiri. Mereka seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Hyeoumu merenung sebentar dan berbicara. Sejujurnya, alasan aku mengambil fragmen asing ke dalam tubuhku bukanlah karena aku ingin menggunakannya untuk menyembuhkan.
Sendiri. Mereka tidak akan membuat banyak perbedaan dalam hal itu. Alasan sebenarnya saya mengambilnya adalah karena fragmen yayasan alam semesta asing berbahaya bagi alam semesta kita. Ryan dan Rowan tahu itu. Kavan dipercaya untuk membuang fragmen itu kembali ke planet Loporits karena alasan ini. Ada alasan mengapa fragmen itu dikurung di dalam pesawat luar angkasa. Itu agar mereka tidak menimbulkan lebih banyak masalah bagi penggunanya sendiri daripada membantu. Meskipun demikian, si kembar tidak khawatir. Tidak perlu khawatir, Senior Hyeomu. Mereka hanya menimbulkan masalah karena alam semesta kita rusak. Begitu kita memperbaiki pilar fondasi, fragmen asing tentu tidak akan menjadi masalah lagi. Sepertinya kau melupakan detail yang sangat penting, Hyeomu tidak yakin. Mari kita berpura-pura semuanya berjalan lancar dan kau memperoleh ketiga fragmen. Itu akan menyisakan 13 fragmen untuk digunakan dalam perbaikan pilar fondasi. Itu tidak cukup. Kau sudah mengatakannya sebelumnya. Kau membutuhkan ke-14, bukan? Di mana yang terakhir? Ini, si kembar terdiam kali ini. Itu adalah sesuatu yang telah mereka selidiki sejak lama. Namun, mereka masih belum tahu di mana menemukan fragmen terakhir. Hyeomu melanjutkan, aku sudah memberitahumu tentang 2 fragmen di alam dewa karena alam dewa adalah aku. Aku bisa merasakan semua yang terjadi di punggungku. Benda-benda kuat seperti fragmen cukup mudah ditemukan di punggungku. Namun, aku tidak bisa memberitahumu di mana yang terakhir karena tidak berada di alam dewa, punggungku. Rowan mengambil kendali untuk berbicara. Kami tidak akan berbohong. Kami tidak tahu di mana fragmen terakhir. Namun, ini adalah hal terdekat yang pernah terjadi di semesta ini untuk diperbaiki. Kami berhasil mengumpulkan 9 dari mereka, yang ke-10 sedang dalam perjalanan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kami bahkan mungkin akan mendapatkan 3 lagi segera. Tidakkah seharusnya Anda menaruh sedikit kepercayaan pada kami setelah semua ini? Hyeomu menyipitkan matanya yang besar. Kami akan menemukannya, Rowan tidak berhenti. Kau mempercayai kami sebelumnya, ya, kau mempercayai Solgem, lebih tepatnya. Namun, kami tidak mengkhianati kepercayaan ini. Kami benar-benar berhasil mengumpulkan banyak fragmen dan semakin dekat dengan kesuksesan. Aku memintamu sekali lagi, percayalah sedikit lebih banyak kepada kami. Kami pantas mendapatkan ini. Hyeomu menatap lurus ke arah Rowan lalu ke arah Ryan. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan terdiam beberapa saat. Si kembar tidak mengatakan apapun, hanya menunggu untuk melihat apa yang akan Hyeomu lakukan. Akhirnya, Hyeomu membuka matanya lagi dan membuka mulutnya. Dari dalam tubuhnya, 3 benda hitam dan putih keluar. Setelah itu, hukum dan kekuatan spasial menyelimuti benda-benda itu dan memindahkannya ke tempat si kembar menunggu. Ryan dan Rowan saling memandang dan mengangguk sebelum membungkuk kepada Hyeomu. Terima kasih, senior. Kami tidak akan mengecewakanmu. Hyeomu mengabaikannya dan berbicara hal lain. Dunia bawah. Dunia bawah. Si kembar kebingungan. Fragmen terakhir mungkin ada di dunia bawah, kata Hyeomu. Jangan tanya di mana atau siapa di dunia bawah yang memilikinya. Seperti yang kukatakan padamu, aku tidak tahu di mana itu. Aku tidak bisa merasakan apapun di sana. Kau harus mencarinya sendiri. Si kembar terkejut, tetapi Hyeomu segera menyiramkan seember air dingin ke kepala mereka. Namun, sudah sangat lama sekali. Aku tidak bisa menjamin bahwa benda itu masih ada di sana. Sejauh yang aku ketahui, benda itu mungkin sudah meninggalkan dunia bawah. Siapa tahu, mungkin benda itu telah diambil dari alam semesta. Namun, si kembar tidak keberatan. Hanya petunjuk kecil ini saja sudah lebih dari yang bisa kita harapkan. Ryan menatap Rowan. Apakah kamu juga berpikiran sama denganku? Rowan mengangguk. Dahulu sekali, kan, iblis alam semi surgawi tidak memilikinya, begitu pula iblis alam dewa. Cocok. Pada saat itu, gambaran jiwa yang lebih mirip seekor lalat muncul dalam pikiran mereka. Bab 2804. Beelzebub, nama yang sudah lama dilupakan oleh si kembar, muncul kembali dalam pikiran mereka. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka berinteraksi dengannya, kesepakatan mereka adalah tidak ada pihak yang akan menimbulkan masalah bagi pihak lain selama 1000 tahun. Si kembar telah memanfaatkan kebaikan yang diberikan Beelzebub kepada mereka, dan sebagai hasilnya, mereka tidak punya banyak alasan untuk memikirkannya lagi. Sekarang hal itu tidak berlaku lagi.
Jika iblis semi-celestial atau iblis alam dewa memiliki pecahan lain, Kavan pasti sudah mengetahuinya sekarang. Turen juga kembali ke dunia bawah setelah pertempuran di pilar fondasi, jadi si kembar bisa menggunakan bantuannya untuk mendapatkannya. Terima kasih, Senior Hyeoumu, Ryan berbicara lagi, suaranya dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menemukan fragmen terakhir dan memulihkan alam semesta. Ya, Hyeoumu tidak berminat untuk melanjutkan bicaranya. Kau sudah mendapatkan apa yang kau butuhkan. Sekarang pergilah dari sini. Aku ingin fokus menyembuhkan luka-lukaku. Si kembar mengangguk. Sesaat kemudian, Kentucky dibawa keluar dari alam dimensi permata jiwa. Si kembar tidak dapat mengirim fragmen asing ke sana karena mereka melihat apa yang terjadi ketika fragmen dari alam semesta yang berbeda saling berdekatan. Kedua belah pihak akan mencoba menghancurkan yang lain. Kembali ke reruntuhan bintang, si kembar mengalami kesulitan memisahkan fragmen. Karena si kembar tidak dapat menggunakan alam dimensi mereka memanggil Kentucky. Minokawa sudah memiliki alam dimensi sakunya sendiri, jadi mereka akan menjaganya untuk sementara waktu. Kentucky, bawa mereka. Serahkan saja padaku. Kentucky sudah membicarakannya dengan si kembar, jadi dia segera mengirim fragmen itu pergi. Selanjutnya, si kembar membuka gerbang spasial dan meninggalkan area tersebut. Kentucky, tentu saja, baru saja kembali ke alam dimensi permata jiwa bersama Rowan beberapa saat kemudian, meninggalkan Ryan untuk kembali sendiri. Dalam perjalanan pulang, Ryan berbicara kepada semua orang di dalam alam dimensi permata jiwa saat ia bepergian. Bagaimana kita melakukannya? Haruskah kita langsung menuju dunia bawah? Mungkin menghemat waktu, kata Suster Orb. Romario sudah bekerja dengan master formasi kita di formasi swap, kan? Kita tinggal serahkan saja pekerjaan ini padanya dan mengerjakan fragmen di dunia bawah. Dari 4 fragmen yang tersisa, 3 ada di sana. Aku tidak akan merekomendasikan itu, Rowan punya rencana lain. Begitu fragmen ditemukan di alam dimensi Leviathan, sebaiknya kita segera mengirimkannya ke alam dimensi. Aku tahu Romario berjanji untuk membantu kita, tetapi aku tidak mudah mempercayai siapapun. Siapa tahu, dia mungkin mencoba mengambilnya. Ryan menyipitkan matanya. Aku sangat meragukan hal itu. Jika dia berbohong tentang niatnya, kaulah orang pertama yang akan menyadarinya, Rowan. Mungkin, Rowan mengangguk. Namun, yang kulakukan hanyalah melihat petunjuk untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Romario jauh lebih tua dariku. Dia mungkin sangat pandai menyembunyikan niatnya. Kita pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya, ingat. Baiklah. Ryan hanya bisa menerimanya meskipun dia tidak menyukai kata-kata Rowan. Ayo kembali dan selesaikan formasi. Sementara itu, di dunia bawah, jumlah jiwa yang mati yang datang tidak banyak berubah. Pertempuran yang mengguncang alam semesta memang mengejutkan. Namun, sebagian besar, para pesertanya setidaknya berada di alam transisi atau di atasnya. Jumlah pakar yang hidup di tingkat itu hampir tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jumlah makhluk hidup di alam semesta. Akan tetapi, ada perbedaan besar dalam jiwa-jiwa yang datang selama pertempuran. Misalnya, cukup banyak dari mereka yang diberi merek. Merek yang sama yang memungkinkan mereka menyimpan ingatan mereka untuk reinkarnasi. Jiwa-jiwa ini berasal dari para ahli di alam elemental space atau di atasnya. Bahkan mereka yang tidak diberi merek pun tampak berbeda. Bagaimanapun, mereka adalah jiwa-jiwa mati yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan aliran jiwa-jiwa fana yang terus-menerus datang ke sini. Tidak ada yang menyadarinya, tetapi di dalam area jalur reinkarnasi, beberapa jiwa kuat ini menghilang satu demi satu. Mereka adalah jiwa yang tiba di dekat lokasi yang sama, sebuah pegunungan di antah berantah. Jika si kembar ada di sini, mereka akan langsung mengenali gunung-gunung di sini. Itu adalah gunung yang sama tempat mereka meninggalkan Beelzebub bertahun-tahun yang lalu. Beelzebub, sebagai iblis jiwa sendiri, telah menyerap jiwa-jiwa yang mati sejak saat itu, memulihkan kekuatannya. Sekarang, dia sudah kembali ke level alam keilahiannya. Namun, dia belum menunjukkan kehadirannya. Jika dia muncul, para iblis dunia bawah kemungkinan besar akan mengeroyoknya. Terakhir kali itu terjadi, dia dikalahkan di puncak kekuatannya dan disegel. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk terus tinggal di sini sampai dia melampaui level sebelumnya. Awalnya,
dia sudah menerima bahwa dia akan tinggal di tempat ini selama ribuan tahun, mungkin lebih. Jika dia pergi, itu akan menjadi cara untuk memburu si kembar setelah perjanjian non-agresi mereka selama 1000 tahun berakhir. Namun, itu pun membuat Beelzebub enggan. Dia benar-benar tidak ingin mengambil risiko menunjukkan kepada orang lain bahwa dia telah kembali. Semi Celestial tidak akan campur tangan karena perjanjian itu. Namun, mengingat bahwa Belial juga seorang Soul Devil, risikonya masih tinggi bagi Beelzebub. Namun, rencananya tiba-tiba berubah dengan invasi garisan. Semua ahli yang tewas dalam pertempuran dikirim ke dunia bawah alam semesta ini, termasuk milik garisan. Jiwa mereka sangat kuat, yang merupakan makanan terbaik bagi Beelzebub. Saat ini, 2 jiwa yang tersegel berada di dalam gua tempat persembunyian Beelzebub. Setiap kali dia melihat mereka, dia merasa gembira. Namun, dia menahan diri. Tetap tenang, tetap tenang. Jiwa-jiwa ini pasti dari para ahli tingkat semi surgawi. Aku harus menjaga mereka untuk saat yang genting. Bab 2805. Beelzebub sudah menjadi ahli alam dewa puncak saat dia disegel. Namun, saat spesial ketika seseorang dapat mencoba menerobos ke alam surgawi tidak akan pernah tiba baginya. Kultivasi iblis jiwa berbeda dari semua ras lain di alam semesta. Para iblis jiwa selalu berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan kesempatan itu, yaitu dengan memperoleh jiwa alam semi-celestial atau alam celestial untuk diserap. Beelzebub selalu berpikir bahwa ia perlu membuat rencana untuk membunuh seorang semi-celestial dan itu akan sangat berisiko. Ia tidak pernah menyangka bahwa 2 jiwa seperti itu suatu hari akan muncul di dekatnya. Faktanya, tidak hanya ada 2, tetapi 6 jiwa. Jangan lupa bahwa 2 semi-celestial tewas dalam pertempuran di Pilar Fondasi, sementara 4 lainnya dibunuh oleh Hyeoumu. Namun, bahkan dengan indera Beelzebub, ia hanya mampu melihat 2 jiwa ini. Jiwa-jiwa yang mati muncul secara acak di sekitar area jalur reinkarnasi. Fakta bahwa 2 jiwa ini muncul cukup dekat sehingga Beelzebub menyadari kehadiran mereka sudah merupakan keberuntungan yang besar. Alasan Beelzebub tidak langsung menyerap kedua jiwa ini sangat sederhana. Dia pulih ke level alam keilahian, tetapi dia belum berada di tahap puncak. Hanya di tahap puncak seseorang akan memiliki kesempatan untuk mencoba terobosan, dan Beelzebub tidak terkecuali, bahkan sebagai iblis jiwa. Namun, itu bukan masalah. Dia mungkin tidak memperoleh jiwa dari lebih banyak ahli semi surgawi, tetapi dia pasti mendapatkan banyak jiwa seperti itu di alam keilahian dan di bawahnya. Dia hanya perlu menghabiskan waktunya untuk menyerapnya perlahan-lahan dan memulihkan kekuatannya. Belial, tidak lama lagi aku akan memakanmu. Kembali ke alam dewa, Ryan tiba kembali di alam dimensi Leviathan beberapa hari kemudian dan segera melanjutkan pekerjaannya. Para ahli formasi dan Romario juga tidak membuang waktu. Mereka semua membawa perubahan mereka ke alam dimensi permata jiwa untuk diuji di simulator. Dengan itu, konstruksi formasi pertukaran kembali berjalan dengan kekuatan penuh. 1,5 tahun berlalu dengan cara seperti itu. Selama waktu ini, Rowan harus menyeret Ryan keluar dari alam dimensi Leviathan, atau dia tidak akan pernah berhenti mengerjakan formasi swap. Kelompok si kembar membuat Dantian dan inti mereka jenuh karena terlalu banyak berkultivasi. Untuk mengembalikan mereka ke keadaan normal, yang terbaik adalah pertempuran dan pelatihan. Rowan pasti tidak akan membiarkan Ryan tertinggal dan memaksa Celis, Kentucky, dan dirinya sendiri untuk menunggu. Celis sangat bersemangat dengan hal itu dan mengikuti metode Rowan sesuai aturan. Baginya, hal terburuk adalah tidak bisa berkultivasi. Ryan harus menyeimbangkan jadwal Rowan dengan pekerjaannya di alam dimensi Leviathan. Meskipun demikian, Romario ada di sana, dan dia adalah malaikat alam diviti puncak. Dia sangat cocok untuk pelatihan semacam itu dan dengan senang hati mengikuti rencana Rowan untuk membantu Ryan. Akhirnya, Ryan dan Romario menyelesaikan pekerjaan mereka, dan pengujian pertama untuk formasi swap akan dilakukan. Droman dan Fix, 2 dari 4 master formasi utama dari Sekte Sistem, berkumpul di sebuah pulau di Laut Cermin. Namun, Laut Cermin ini bukanlah yang asli. Itu adalah yang ada di dalam alam dimensi replika. Bersama mereka, Anda dapat menemukan Havek, yang juga bekerja dengan mereka tanpa henti hingga sekarang. Sekte Havek datang beberapa kali untuk memintanya kembali, tetapi dia mengabaikannya sepanjang waktu. Ryan senang dia tetap tinggal, tetapi dia bertanya-tanya apakah Havek akhirnya akan kehilangan posisinya di Sekte Rambram.
Baiklah, Ryan, bisakah kau mendengarku? Havek menghubungi Ryan melalui lencana komunikasinya. Di dalam alam dimensi Leviathan yang sesungguhnya, Ryan dan Romario menemani pekerjaan berbagai master formasi di sekitarnya. Sepertinya koneksi berjalan lancar tanpa masalah. Kami siap di pihak kami, Havek. Kalau begitu, mari kita mulai. Havek dan para master formasi di sana tidak membuang waktu dan segera mengaktifkan formasi swap di pulau tempat dia berdiri bersama Fix dan Droman. Ryan dan Romario melakukan hal yang sama dengan bantuan para ahli formasi mereka. Puluhan ribu rune spasial diaktifkan pada saat yang sama. Tak lama kemudian, rune yang bertanggung jawab atas hubungan antara alam dimensi nyata dan palsu terhubung. Droman dan Romario memperhatikan informasi yang lewat di layar yang terhubung ke formasi dan mengangguk. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Cobalah. Ryan dan Havek mendengar itu dan mulai bertukar. Pulau itu, yang berdiameter beberapa puluh kilometer, diselimuti oleh kekuatan dan hukum spasial. Tiba-tiba, kilatan cahaya perak yang kuat terjadi selama sepersekian detik, dan semuanya kembali normal. Kedua kelompok di kedua sisi dengan cepat memeriksa keadaan mereka sendiri. Formasi pertukaran dibuat agar makhluk hidup tidak terpengaruh. Satu-satunya hal yang seharusnya ditukar adalah tanah dan inti alam dimensi. Itulah sebabnya mereka semua berdiri di pulau-pulau untuk mengujinya. Ryan kemudian mengambil beberapa batu dari tanah dan tak dapat menahan senyum. Sepertinya itu berhasil dengan baik. Di alam dimensi replika, Havek juga mengonfirmasi keberhasilan percobaan tersebut. Memang, ada beberapa alarm dalam status yang ditampilkan di layar, tetapi tidak ada yang benar-benar sulit diatasi. Havek dan Ryan telah menata ulang batu-batu di sekitar pulau untuk mengetahui apakah pulau yang mereka injak masih sama atau tidak. Dari posisi batu-batu tersebut, mereka sekarang yakin bahwa kedua pulau telah bertukar tempat. Romario memeriksa informasi yang ditunjukkan Havek dan setuju dengannya. Memang, kita perlu menyelesaikannya. Meskipun demikian, ini adalah keberhasilan besar. Mari kita bahas kode-kode dan analisis rune yang menimbulkan masalah. Besok, saya ingin mencobanya lagi. Setuju. Semua orang mengangguk dan kembali ke alam dimensi permata jiwa. Keesokan harinya, pertukaran lain pun dilakukan. Namun kali ini, tidak ditemukan lagi kesalahan. Sejak saat itu, kelompok-kelompok tersebut memperluas area efek pertukaran, mencari kekurangan. Butuh waktu 1,5 bulan lagi, tetapi mereka akhirnya mencapai titik di mana mereka dapat mencoba seluruh formasi. Saatnya memperoleh satu fragmen lagi. Bab 2806. Olfris, sang Leviathan yang tetap tinggal sementara yang lain pergi membantu upaya perang, baru-baru ini menerima laporan aneh. Mereka lagi. Ya, kata bawahannya. Kami melihat beberapa lonjakan kekuatan spasial di dekat lokasi tempat mereka bekerja pada formasi mereka. Namun, saat mereka pergi dan kami mendekat untuk memeriksa, tidak ada yang aneh. Mereka bahkan mengizinkan kami untuk tetap dekat dan mengamatinya, seolah-olah tidak peduli bahwa kami ada di sana. Olfris mengangguk. Bukan rahasia lagi kalau mereka bilang mereka butuh fragmen di inti tanah suci kita. Tidak diragukan lagi semua ujian ini terkait dengannya. Namun, kita berdua tahu bahwa mustahil untuk menyingkirkan inti itu, bahkan untuk ras kita. Mereka harus menghancurkan alam dimensi kita terlebih dahulu, dan itu bukan hal yang mudah dilakukan. Itulah yang saya khawatirkan, lanjut pria itu. Mungkinkah formasi yang mereka bangun ini adalah sesuatu yang mampu menghancurkan alam dimensi kita? Romario adalah ahli alam keilahian puncak. Dan dialah yang mengajarkan kita semua formasi sirkuit itu, jadi kita tahu potensinya. Olfris menyipitkan matanya sejenak. Kelompok si kembar dan Leviathan sudah saling kenal selama beberapa tahun, dan sepertinya mereka tidak ingin menyakiti siapapun di sana. Mengingat Leviathan berpikir mustahil untuk menghilangkan inti itu, Olfris tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, Olfris mengangguk. Bagaimanapun, dia tetaplah Leviathan yang bertanggung jawab atas seluruh alam dimensi. Dia harus memastikan mereka aman sementara para ahli top lainnya dari rasnya sedang keluar. Selidiki tindakan mereka lebih lanjut dan lihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Jika kamu menemukan tanda-tanda bahwa formasi itu akan digunakan untuk merusak tanah suci kita, segera beri tahu aku. Ya, Senior Olfris. Leviathan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah seseorang lain memasuki ruangan. Senior Olfris,
Ini buruk. Olfris segera bangkit. Ada apa? Keluar. Coba lihat keluar. Itulah kata-kata yang didengar Olfris. Namun, Olfris tidak perlu melihatnya. Detik berikutnya, ia merasakan kekuatan spasial dan hukum lingkungan bergerak. Tak lama kemudian, kekuatan itu mencapai level yang bahkan tidak dapat ia kendalikan dan terus meroket. Itu bukan satu-satunya tempat. Seluruh alam dimensi diselimuti oleh kekuatan spasial yang sama. Olfris segera keluar dan menyebarkan indera surgawinya ke seluruh alam dimensi. Alam itu baik-baik saja, tidak ada yang tidak pada tempatnya. Namun, kekuatan dan hukum spasial bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Lingkungan di sekitar mereka mulai bersinar dengan cahaya perak. Awalnya hampir tidak terlihat, tetapi segera menjadi begitu kuat sehingga sulit untuk tetap membuka mata. Olfris menggunakan energi surgawinya untuk melindungi matanya dan melihat sekeliling. Meskipun kekuatan dan hukum spasial bertindak seperti ini, mereka tidak melukai siapapun. Olfris fokus pada indera surgawinya dan mencoba mencari sumber situasi itu. Namun, tidak sulit untuk menemukannya. Hanya saja tidak ada satu pun sumber. Sebaliknya, ada jutaan formasi kecil dan rumit dibangun di seluruh alam dimensi. Itu adalah formasi yang sama yang dia terima laporannya, tetapi tidak pernah menimbulkan masalah. Butuh waktu lama untuk menghancurkan semuanya. Olfris berpikir sejenak. Namun, dia segera menemukan sesuatu yang lain. Itu adalah Romario, Ryan, dan berbagai master formasi dari kelompok mereka yang berdiri di salah satu pulau dan bermain-main dengan ratusan layar. Olfris tidak berpikir dua kali dan langsung berlari ke sana. Pada levelnya, hanya butuh beberapa detik untuk menempuh seluruh jarak sebelum dia muncul di atas pulau. Apa yang kau lakukan? Ryan menatap Olfris di langit. Oh, Olfris senior, kau datang tepat waktu. Ayo, lihat. Olfris terdiam. Ryan berbicara dengan penuh semangat, seolah mengabaikan semua masalah yang ditimbulkannya. Dasar brengsek, matikan sekarang juga, atau aku akan menghancurkan semua yang ada di sini. Kenapa? Tanya Ryan bingung. Kita tidak akan menyakiti siapapun. Oh, lupakan itu. Sudah waktunya. Sebelum Olfris bisa mengatakan apapun lagi, kekuatan spasial dan hukum alam dimensi tampak menghilang. Kilatan cahaya perak yang lebih intens terjadi. Sedetik kemudian, semua kekuatan spasial dan hukum yang telah menghilang tiba-tiba muncul kembali, mengembalikan lingkungan menjadi normal. Olfris membuka matanya dan menggunakan indera surgawinya untuk memeriksa alam dimensi. Awalnya, tidak banyak perbedaan. Semua orang masih hidup dan bersemangat. Apapun yang terjadi jelas tidak berpengaruh pada makhluk hidup di alam dimensi. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk daratan. Ini. Dia menunduk dan melihat Ryan dan yang lainnya telanjang bulat. Para master formasi wanita langsung memerah dan menutupi tubuh mereka. Pemandangan seperti itu terjadi di seluruh alam dimensi. Banyak ras berbeda tinggal di sana, dan mayoritas adalah ras humanoid, yang biasanya menggunakan pakaian. Namun, semuanya telanjang. Ryan menatap tubuhnya dan tersenyum pahit. Aku yakin itu akan berhasil, tetapi aku tidak menyangka itu akan berhasil dengan baik. Olfris adalah binatang iblis Leviathan. Dia dan rasnya jelas tidak mengenakan pakaian apapun. Meskipun demikian, dia merasa heran. Kau membuat formasi untuk menyingkirkan pakaian semua orang. Perilaku mesum macam apa itu? Mulut Ryan berkedut. Siapa yang mesum? Itu hanya efek samping, oke. Sambil mengatakan itu, dia mengirim semua master formasi kembali ke alam dimensi permata jiwa. Dia memastikan untuk mengirim para wanita ke lokasi terpisah di mana mereka juga bisa mengenakan pakaian baru. Romario hanya mengambil satu dari pocket dimensional realm miliknya dan memakainya lagi. Lupakan saja, sepertinya ini sukses. Pada saat yang sama, dia menerima pesan dari Havek di alam dimensi replika. Kami berhasil. Mata Ryan berbinar. Indera ketuhanannya langsung menuju ke inti alam dimensi. Lihatlah. Inti asli dan fragmen di dalamnya sudah tidak ada lagi. Tanah alam dimensi telah sepenuhnya tertukar. Bab 2807. Ryan kemudian menatap Olfris dan tersenyum padanya. Olfris senior, kita berhasil. Kita mendapatkan fragmennya. Olfris terkejut. Apa yang kau bicarakan? Inti itu masih, namun, ia menghentikan ucapannya ketika ia memfokuskan indera surgawinya pada inti alam dimensi. Inti itu masih ada di sana. Namun, Olfris menyadarinya dengan sekali pandang.
Inti itu jelas bukan harta karun suci ras mereka. Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Romario mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan. Jika Anda memperhatikan alam dimensi secara keseluruhan, Anda akan melihat bahwa alam itu tidak sepenuhnya identik dengan alam sebelumnya, terutama sebagian besar benda mati. Olfris memeriksa, dan dia membenarkan kata-kata Romario. Semua kota dan bangunannya tidak diambil. Namun, ada banyak batu dan material lain yang ada di berbagai lokasi alam dimensi. Mereka tampak sama, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak. Apakah kamu telah memindahkan semua orang, termasuk aku? Apa? Tidak. Romario terdiam. Kami menukar alam dimensi. Kami mengaturnya agar makhluk hidup tidak terpengaruh. Itu saja. Alam dimensi ini bukan alam dimensi yang sama, loh. Tidak. Lebih tepatnya, ini masih alam dimensi yang sama, tetapi semua yang ada di dalamnya telah ditukar. Adapun hal-hal yang nyata, semuanya telah dikirim ke replika alam dimensi yang hampir identik. Ryan melanjutkan dari sana. Senior sudah mengatakannya sendiri. Satu-satunya cara untuk mendapatkan inti adalah dengan menghancurkan alam dimensi yang menggunakannya. Sekarang, kita pasti bisa melakukannya karena alam dimensi replika adalah tanah tandus tanpa kehidupan. Kita tidak perlu khawatir membunuh siapapun. Olfris merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi petunjuknya ada di sekelilingnya, terutama inti alam dimensi. Kembalikan. Inti itu adalah harta karun ras Leviathan. Hal yang membuat garis keturunan kita sakral. Aku akan mengembalikannya, jangan khawatir, Ryan meyakinkan Olfris. Aku akan mengembalikannya dalam beberapa menit. Aku tidak peduli, berikan. Olfris tidak menduga jawaban itu. Tunggu, apa yang kau katakan? Romario terbang bersama Ryan saat keduanya bersiap untuk pergi. Ikutlah dengan kami, Olfris senior. Kau harus melihatnya sendiri. Olfris bingung harus berkata apa. Namun, ia harus menuruti perintahnya karena masa depan Leviathan sedang dipertaruhkan. Ryan dan Romario membawa Olfris ke kediaman tempat Romario tinggal di dalam ras Leviathan. Di sana, Olfris melihat bola besar berwarna perak itu, bola yang sama yang sedang dikerjakan Romario saat Ryan pertama kali muncul. Tentu saja, itu adalah replika alam dimensi. Havek, Droman, Fix, dan para master formasi yang berada di dalam replika sudah keluar dan menunggu di ruangan. Saat ini, tidak ada seorang pun yang hadir di dalam replika itu lagi. Olfris jelas menyadari apa itu. Alam dimensi tidak sulit dibuat pada level kita. Namun, benda ini benar-benar sangat mirip dengan tanah suci kita. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membangunnya? Itu tidak cepat, itu bisa kujamin. Meskipun begitu, itu sepadan dengan usahanya, kata Romario. Tepat setelah itu, ia membuat beberapa segel tangan dan gambar replika alam dimensi melesat ke intinya. Bisakah kau melihatnya? Disitulah intinya. Olfris mengangguk. Karena dia berada di dalam ruangan, formasi di sekitar kediaman itu tidak menghalangi indranya. Dia bisa tahu bahwa pertunjukan inti di bola itu adalah harta karun suci Leviathan. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, hancurkan alam dimensi, kata Romario sambil membuat lebih banyak segel tangan. Banyak rune melayang di udara dan menempel di sekitarnya, menciptakan penghalang kuat yang bahkan sulit ditembus oleh para ahli alam dewa tingkat puncak. Apa? Olfris terkejut. Bukankah itu akan menghancurkan inti kita juga? Seolah-olah. Ryan mendengus. Benda itu terbentuk karena adanya pilar dasar fragmen alam semesta di dalamnya. Percayalah, jangankan menghancurkan alam dimensi, bahkan seorang semi-celestial yang menyerang dengan sekuat tenaga pun bisa berharap untuk menghancurkan inti milikmu itu. Asteris Brum. Asteris. Banyak retakan mulai muncul di sekeliling bola perak itu. Pada saat yang sama, kain ruang di sekitarnya disegel sehingga inti dan pecahan tidak akan terteleportasi ke sudut acak alam semesta. Tiba-tiba, seluruh kediaman bergetar. Bukan hanya kediaman itu, tetapi seluruh alam dimensi Leviathan tampaknya merasakan gempa itu. Namun, itu tidak sebanding dengan visi replika alam dimensi yang meledak di depan mata mereka. Ryan dan para master formasi lainnya menuangkan energi surgawi mereka ke dalam rune penghalang dengan segala yang mereka miliki. Ada juga banyak inti energi asal surgawi yang mendukungnya. Tetapi bahkan dengan semua itu, penghalang itu tampak di ambang kehancuran. Apakah itu akan bertahan? Olfris tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan khawatir, Romario tampak tidak khawatir.
Memang kuat, tetapi rune pelindung tambahan yang kusiapkan akan aktif kapan saja sekarang untuk mendukung formasi perlindungan dan penyegelan spasial. Benar saja, lebih banyak rune yang aktif saat penghalang hampir runtuh. Dalam sekejap, penghalang itu stabil, meskipun sekarang menggunakan lebih banyak energi surgawi. Peristiwa itu berlangsung selama 10 menit penuh, dan dalam waktu singkat ini, Ryan dan master formasi lainnya kehabisan energi surgawi. Tidak hanya itu, lebih dari 10.000 inti energi asal surgawi juga terkuras. Meskipun demikian, keadaan akhirnya mulai tenang. Olfris dengan gugup menyaksikan semuanya dan menghilangnya kekuatan spasial dan hukum replika alam dimensi. Tidak diragukan lagi, itu benar-benar hancur. Namun, beberapa menit kemudian, cahaya biru yang bersinar menembus penghalang yang kacau, membuat dirinya terlihat oleh semua orang di ruangan itu. Melihat itu, Ryan menghela napas lega. Itulah dirimu, gadis kecil. Kupikir kau tidak akan pernah keluar. Pada saat berikutnya, penghalang itu dimatikan sementara Sister Orb membuka jalan masuk ke alam dimensi permata jiwa. Jalan yang sangat, sangat kecil. Bab 2808. Ada satu hal yang mungkin menjadi masalah. Bagaimana mereka memisahkan fragmen dari inti? Jika inti bahkan dapat menahan kehancuran alam dimensi, maka memperoleh fragmen di dalamnya tidak akan mudah. Itu tidak seperti kristal ungu yang dapat diserap. Namun, memang ada semacam kekuatan yang pasti akan berhasil mengekstraksi fragmen dari inti. Jelas, itu adalah keberadaan fragmen lainnya. Untuk lebih spesifik, 9 fragmen yang sekarang menjadi bagian dari pilar fondasi di dalam alam dimensi permata jiwa. Kekuatan tarik yang akan mereka berikan pada fragmen di dalam inti tidak akan main-main. Itulah sebabnya Sister Orb hanya membuka jalan kecil menuju alam dimensi permata jiwa. Jalan itu terlalu kecil untuk dilalui oleh seluruh inti. Fragmen itu akan ditarik dari dalam inti karena itu adalah satu-satunya benda yang cukup kecil untuk melewati lorong itu. Asteris ledakan. Asteris. Inti itu langsung menghantam struktur ruang, menyebabkan retakan pun muncul. Namun, Romario sendiri yang membuat formasi penyegel ruang. Retakan itu langsung sembuh seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Inti mencoba melewati celah kecil itu, tetapi tidak berhasil. Kekuatan yang diterapkan di tempat itu begitu besar sehingga menyebabkan tanah bergetar sekali lagi. Saat Olfris menyaksikan itu, dia memahami rencana Ryan dan Romario. Meskipun demikian, dia menjadi gugup. Jika kamu mengekstrak fragmen seperti itu, inti bisa hancur. Namun, pada detik berikutnya, Ryan mengaktifkan formasi lain. Seketika, puluhan ribu rune kecil melayang dan menempel pada inti itu sendiri. Aku sudah menduga hasilnya seperti itu. Aku tahu betapa pentingnya inti bagi ras Leviatanmu, jadi bagaimana mungkin aku membiarkannya hancur. Inti, yang bergetar tanpa henti, tampak stabil. Meskipun demikian, Ryan tersenyum pahit. Untuk mempertahankan benda sekuat itu, ia jelas harus menggunakan lebih banyak inti energi asal surgawi. Dan ia menggunakan lebih banyak lagi daripada saat alam dimensi meledak. Asteris crack, crack, crack. Namun, usaha Ryan membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, fragmen berhasil keluar dari inti. Namun, struktur inti tetap utuh, didukung oleh formasi. Ribuan inti energi asal surgawi dikonsumsi, tetapi mereka benar-benar melakukan tugasnya. Asteris Pak, asteris. Akhirnya, sebuah lubang kecil tiba-tiba muncul di inti, yang diciptakan oleh fragmen yang melesat keluar seperti peluru. Fragmen itu langsung menghilang ke dalam lorong. Semua formasi kemudian mati, dan harta karun ras Leviathan jatuh ke tanah. Inti itu hampir utuh, kecuali lubang kecil yang dibor oleh fragmen di dalamnya. Olfris melangkah maju dengan cepat dan meraih inti, mengabaikan yang lainnya. Indranya memasukinya, dan tentu saja, ia dapat merasakan hubungan dengan garis keturunannya, mendesah lega. Itu benar-benar harta karun kita. Dia menoleh ke belakang, tetapi menyadari bahwa Ryan sudah pergi. Hanya Romario yang tersisa di luar. Kemana dia pergi? Dia perlu memeriksa fragmen itu di alam dimensi sakunya, kata Romario sambil menepuk bahu Olfris. Ras Leviathanmu selalu memiliki harta karun ini, tetapi kau tidak pernah punya kesempatan untuk menyentuhnya. Harta karun itu disegel di dalam alam dimensi, memaksa kalian semua untuk tinggal di tanah yang kalian sebut suci ini. Yah, tidak lagi. Inti itu sekarang bebas dari alam dimensi,
dan efek pada garis keturunanmu seharusnya hampir sama. Bicaralah dengan Leviathan lain dan pikirkan apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Kalian bisa tetap tinggal di sini, atau kalian bisa pergi ke tempat lain karena kalian bisa membawa inti itu bersamamu sekarang. Kemungkinan kalian tidak terbatas, Romario menyimpulkan. Ini, Olfris terkejut. Para Leviathan selalu menyebut alam dimensi ini sebagai tanah suci mereka, tetapi itu hanya karena inti itu ada di sana, dan mereka tidak bisa menyingkirkannya. Bisa dikatakan mereka menyebutnya suci sebagai cara untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebenaran. Mereka dikurung di sini. Namun, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Namun, sekarang, itu tidak perlu lagi. Aku harus pergi. Kalian tetaplah di sini. Aku masih tidak yakin apakah inti itu akan berfungsi tanpa fragmen yang kalian singkirkan darinya. Demi kebaikan kalian sendiri, kuharap tidak ada yang berubah. Romario sangat percaya diri. Hahaha, itu sama sekali bukan masalah. Kita akan butuh beberapa hari untuk mengatur barang-barang kita sendiri di sini. Silakan saja, aku yakin kau punya banyak hal untuk didiskusikan dengan yang lain. Para Leviathan di luar mungkin akan terbang saat mereka mendengarnya juga. Olfris mengangguk dan segera pergi. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang dirasakannya saat senyum muncul di wajahnya. Itu adalah titik balik yang besar bagi ras Leviathannya. Romario kemudian menghilang dari ruangan bersama master formasi lainnya. Mereka semua dibawa ke dalam alam dimensi permata jiwa oleh Sister Orb. Di tengah kekosongan, Ryan, Rowan, dan yang lainnya melihat fragmen yang baru saja mereka ekstrak. Proses yang sama seperti sebelumnya terjadi, dan segera, mereka semua melihat satu dari 5 retakan yang tersisa di pilar, memperbaiki dirinya sendiri dengan bantuan bola cahaya hitam dan putih. Ryan sangat senang. Akhirnya, pekerjaan ini selesai. Droman dan master formasi lainnya setuju. Itu jelas proyek terbesar kami sejauh ini. Bukan milikku, kata Havek. Lagi pula, aku yang mengerjakan sistem komunikasi. Sistem itu ada di seluruh alam dewa. Hahaha. Ryan mengangkat bahu. Itulah Havek. Ayah, maksudku, ayah malaikat, bagaimana reaksi Olfris? Hahaha. Romario tertawa. Baik dia maupun Turen ada di sana, jadi tidak salah untuk mengatakan Ryan memiliki 2 ayah saat ini. Dia bersikap tegas, mengatakan bahwa Kor harus baik-baik saja atau kita akan membayarnya. Namun, dia gagal sepenuhnya menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Dia tampak sangat gembira karena sekarang dia bisa bergerak dengan harta karun ras Leviathan mereka. Ryan mengangguk, merasa senang untuk mereka juga. Namun, Rowan mengabaikan semua itu. Ia hanya peduli pada satu hal. Atau, lebih tepatnya, ia mengharapkan sebuah suara muncul di benaknya. Pin. Selamat, tuan rumah. Benar saja, sistem permata jiwa mengenali fragmen baru yang mereka peroleh.